mendapatkan kurikulum dari saudara Siti, bisa pinjam KTP-nya dan juga surat tugasnya. Ya, baik. Bisa pinjam KTP-nya orang yang tulis nama. Oke, ini Pak Yani. Lima ya, ambil Pak. Ini dari Universitas Pelita Harapan. Ada surat tugas ya, ada surat tugas, kemudian CV itu sedang main kisah gitu, jadi nggak, kalau betul ini nggak boleh ya. Kemudian saudara kami tanyakan identitasnya ya. Nama lengkap di sini tertulis Profesor Dr. Jamil Ginting SH MH MKN, betul? Ya, ditulis itu termohon bicara Profesor Dr. Jamil Ginting SH MH MKN. Kalau dalam KTP hanya Jamil. Iya ya. Lagi di mana? Di Tanah Karo, 2 Oktober sampai 7 Tanah Karo ya, tidak. Kemudian pekerjaannya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan atau UPH ya. Baik, saudara agamanya Kristen Protestan. Ahli tinggalnya di mana? Di pendidikan emosional. Fiordini, betul ya, Robert Ilago dan Serpong Tengah. Saudara ini dihadirkan oleh pemohon sebagai ahli. Sebelum memberikan keterangan, saudara agamanya tadi apa? Kristen. Sebelum memberikan keterangan berjanji terlebih dahulu bersedia. Ya, tanggapan dari termohon. Tidak ya, ada keterangannya, silakan saudara ahli bisa berdiri. Tangan kiri di atas kitab suci, tangan kanan di atas itu, ikuti. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara, sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan dulu ahli. Kami bacakan dulu CV-nya ya. Nanti jika pemohon mau mengajukan pertanyaan atau termohon mau mengajukan pertanyaan berdasarkan kurikulum kita ahli, dapat pinjam ke majelis ahlinya. Riwayat pendidikan ahli sarjana hukum ya, tahun 2000, betul ya. Kemudian magister hukum tahun 2002, magister kenotariatan 2019 dan doktor hukum tahun 2011 pada Universitas Pelita Harapan Jakarta. Kemudian ini September 2009 sampai Oktober 2009 PhD Fellow asli Asian Law Institute Program International University of Singapore, betul ya? Oke. Tanggal 6 Juli sampai 11 Juli 2014 Leadership and Management for Integrated Education Lab Program CEU Summer University Budapest, Hungary. Riwayat pekerjaan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Harapan Pelita Harapan 2002 sampai sekarang, dosen pasca sarjana magister hukum UPH 2007 sampai dengan sekarang, mengajar pada pendidikan khusus profesi advokat di Jakarta 2002 sampai sekarang, kemudian konsultan beberapa NGO dan ahli pidana dan hukum acara pidana di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga pemerintah. Sertifikasi ada advokat, ada konsultan hak atas kekayaan intelektual, kurator dan pengurus, prefek A dan B pajak, ya, betul ya. Kemudian mata kuliah yang diajarkan oleh ahli hukum pidana dan hukum acara pidana
tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, perbandingan hukum pidana, kejahatan korporasi, kemudian kebijakan publik dan anti korupsi, ketika selekta hukum pidana, teori hukum dan filsafat hukum. Itu CV ringkas daripada ahli. Dan kalau jika pemohon maupun termohon hendak bijak bisa diberikan ya saat mengajukan pertanyaan. Ahli akan mendapatkan pertanyaan dari pemohon, lalu kemudian termohon dari hakim, lalu akan ada kesempatan kedua dan itulah kesempatan terakhir dengan catatan jangan mengulang pertanyaannya. Silakan pemohon mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, pertanyaan kami adalah apa sih yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut hukum pidana? Baik, definisi tertangkap tangan dalam konteks hukum acara pidana adalah tertangkapnya seseorang pada saat dia melakukan suatu tindak pidana setelah dia melakukan tindak pidana atau pada saat ditemukannya ada suatu barang tersebut ada padanya waktu dia berada di situ atau apabila dia berkeras ya dia ada setelah itu dia ditemukan ada barang itu ada padanya itu tidak dalam atau politik. Saudara ahli, bisa nggak seseorang ditangkap atau disebut tertangkap tangan manakala dia sedang bekerja? Dia sedang bekerja, kemudian datang sejumlah polisi, lalu dia diberitahukan akan segera ditangkap tanpa ada barang bukti yang melekat padanya, tanpa ada barang bukti maupun yang ditujukan kepadanya. Bisa nggak ditangkap seseorang? Kalau menuju kepada ketentuan pasal 16 tadi pun ya kalau dia tertangkap tangan tentu pada saat dia melakukan suatu perbuatan pidana tadi dilakukan ya dan itu pada saat dia setelah melakukan tindak pidana itu tapi setelah dia melakukan tindak pidana barang yang hasil dari tindak pidana itu ada padanya atau pada saat ditanyakan ditemukan benda yang bergerak ada pada pada tersebut mari menurut saya kemungkinan orang tertangkap tangan dua waktu dia melakukan suatu perbuatan tadi ada salah ramai di orang kalau ramai itu nggak menjadi suatu hal yang namanya positif karena sebenarnya orang ini juga akan mengerjakan ya atau pada saat barang yang sudah dibawanya atau pada saat barang itu sudah dibawa ada di rumahnya bukan ya ada itu konsep. Baik, dalam hal seseorang misalnya sedang bekerja, katakan dia bekerja di suatu perusahaan BUMN di Karawang. Ketika sedang bekerja, dia ditegur, Anda didatangi oleh sejumlah polisi. Lalu kemudian dia mengerjakan pekerjaannya dan dia pun datang. Kemudian sejumlah polisi itu memborgol tangannya. Dan kemudian di mobil diserung, dipukul, diinjak dan sebagainya. Berbagai macam tindakan yang keji-keji. Lalu datang komandannya, pertemukan dengan mereka katanya. Lalu terus disetor tanpa ada barang bukti. Lalu mereka makan malam. Selesai makan malam, dia dibawa ke Jakarta, dari Jakarta terus dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu di Bandara Soekarno-Hatta ini di lantai 4 dipertemukan dia dengan barang bukti dan dinamakan ganja. Apakah cara-cara seperti itu bisa disebut dengan tertangkap tangan? Tentu kita lihat dari tekstusnya waktu perbuatan pidana itu dilakukan. Apakah tidak pidana pada saat yang sama, pada waktu yang sama? Kalau itu dilakukan pada saat yang sama, tentunya ada barangnya dan barangnya itu barang yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau misalnya barang yang dilarang dalam hal tersebut.
Berbeda dengan kalau memang ada tempus yang berbeda. Tentunya ditemukan yang barang itu, lalu barang itu dipegang bukan sama pelaku, baru beberapa hari kemudian baru pelaku itu ditangkap gitu. Jadi itu terkait itu bukan merupakan tertangkap tangan, ada jeda waktunya, masih ada jeda waktu. Jadi kalau jeda waktu bukan tertangkap tangan, itu namanya target operasi. Target operasi orang untuk melakukan, makanya sekarang di KPK itu kan nggak ada lagi tertangkap tangan, namanya target operasi, karena memang sudah dipersiapkan untuk melakukan suatu tindakan karena berdasarkan bukti yang sudah didapat sebelum orang itu ditangkap. Baik. Kemudian setelah ditangkap, diingatkan, tersangka diingatkannya, lalu kemudian diminta izin, surat permohonan persetujuan penggeledahan dimohonkan kepada tersangkanya. Padahal dia sudah 3 hari lalu ditangkap sesuai dengan bukti P53 yang mulia ya. Apakah cara-cara seperti ini diperkenankan? Penggeledahan ya. Penggeledahan itu kan tujuannya untuk menemukan barang bukti, ya, menemukan barang bukti atau alat bukti. Penggeledahan itu bisa dilakukan karena untuk pembuktian kepada orang di mana kemungkinan barang itu ada, tidak selalu seperti di sana. Jadi seperti siapapun kalau diduga barang itu ada di sana. Nah, kalau penggeledahan itu kalau dia rujukannya tertangkap tangan, ya tentu prosedurnya prosedur sesuai dengan tertangkap. Tapi kalau prosedurnya bukan tertangkap tangan, maka penggeledahan itu harus menggunakan prosedur yang bukan tertangkap. Karena beda antara prosedur tertangkap tangan penggeledahan dengan prosedur tertangkap tangan prosedur penggeledahan yang bukan tertangkap. Tapi akhirnya penggeledahan itu tujuannya buat apa? Sementara kalau 3 hari ditahan itu kan tentu bajunya sudah dipakaikan, baju tahanan, segala sesuatu sudah pakai permen tahanan, lalu kemudian minta persetujuan penggeledahan itu aslinya apa kira-kira? Tadi saya sudah katakan dalam konteks penggeledahan itu biasanya untuk pembuktian sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti untuk menuju penguatan daripada proses penyidikan, karena penggeledahan itu kan bagian dari proses penyidikan upaya paksa. Nah, jadi kalau upaya paksa itu tujuannya adalah untuk pembuktian, jadi pembuktian penguatan pembuktian. Makanya kalau tadi dikatakan sudah tertangkap, sudah ada di situ, dan penggeledahan itu dianggap sebagai tertangkap tangan, biasanya nggak mungkin, karena orang itu sudah tertangkap, ada di situ, maka prosedur penggeledahan selanjutnya itu karena 3 hari dari disebutkan, harusnya itu bukan penggeledahan tertangkap tangan. Itu penggeledahan berdasarkan bukan tertangkap tangan, jadi ada prosedurnya harus ada di sini. Kembali. Kemudian pada saat seseorang ditangkap dan ditahan, tentu akan ada konsekuensi memberitahu kepada keluarga sesuai keluarga. Ya. Setelah sekian lama ditahan, langsung diberitahu kepada keluarga supaya keluarga tidak mencari-cari. Nah, pertanyaan kami, berapa lama menurut saudara Wah mengajarkan itu atas segera dalam narasi daripada perkataan segera itu dalam kuat itu, supaya tidak misunderstanding atau tidak salah pengertian dalam pemahamannya itu. Ya, kalau kita mengacu di pasal 18 ayat 3 di kuat sendiri, memang sudah diatur itu tembusan surat perintah yang ayat 1 diberikan setelah penangkapan dilakukan segera. Kalau segera biasanya kalau dalam konteks pengiriman surat pemanggilan itu 3 kali 24 jam ya. Nah, ya, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, putusannya nomor 3 PUU 11/2013, di mana putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tembusan surat penangkapan itu tidak boleh melebihi dari 7 hari.
Ya, Jadi tidak boleh melebihi 7 hari. ya, jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dia menafsirkan kata segera di pasal 18 ayat 3 itu adalah tidak lebih dari 7 hari. Oke, manakala seseorang ditangkap tanggal 19, kemudian tersangka ini juga ditangkap dalam tempo ditangkap tanggal 21. Tetapi kemudian orang tuanya dikirim surat tanggal 30 dan diterima tanggal 1 Desember 2023. Kita tentukan sudah lebih 2 minggu. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap surat seperti itu? Ya, jadi ada beberapa ketentuan memang yang mengatur tentang contohnya SPDP. SPDP kan juga di putusan MK tahun 1950 itu mengatakan SPDP diberikan baru lama 7 hari. Bagaimana konsekuensi hukum terkait dengan kalau penetapan waktu-waktu yang sudah ditentukan itu tidak dilaksanakan, berarti ada perbuatan melawan hukum. Nah, kalau ada perbuatan melawan hukum sesuai dengan hukum acara kan itu rigid ya, tidak boleh ditafsirkan lain seperti apa yang sudah ada tertulis seperti itu, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Maka ada tindakan-tindakan yang lebih luas dari aturan. Maka yang bersangkutan, produk bersangkutan dari itu juga dianggap batal. Jadi menurut saudara itu apa tadi hukumnya? Ya, karena itu bukan daripada produk pendidikan. Karena produk hukumnya tentunya pendidikan. Atau pendidikan itu harus diberitahukan. Sekarang penggeledahan atau penangkapan atau penahanan itu harus diberitahukan. Karena tidak diberitahukan, maka otomatis produk yang sebelumnya yang menyatakan. Karena itu kan tujuannya dari kenapa tujuannya di putusan MK itu untuk memberikan asas independensi, keterbukaan dan melindungi hak asasi. Nah, berarti kalau dilanggar kan tidak melindungi hak asasi, tidak menunjukkan independensi dan transparansi. Barangkali diberitahukan apabila seseorang ditangkap dia di tempat kerjanya sedang bekerja, kemudian tanpa barang bukti, kemudian juga dipukuli, kemudian diinjak, kemudian disetrum, katanya gitu. Bagaimana menurut pendapat ahli terhadap tindakan yang seperti itu? Tentu perlindungan penyidik dan penyelidik ya sebagai penegak hukum dalam APH yang mewakili kepentingan negara dalam hal ini dibatasi oleh suatu peraturan perundang-undangan agar perbuatannya itu tidak melanggar hak asasi. Nah, jadi tidak semena-mena. Jadi negara kita melindungi hak asasi setiap orang untuk tidak diperlakukan tidak adil ya. Nah, itu sudah ada. Nah, jadi saya lihat mulai dari contohnya di konvensi anti penyiksaan ya, itu ada dan itu sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Ya, itu pertama, itu masih melanggar ya konvensi anti penyiksaan. Kedua, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia tentunya ya di Undang-Undang 39 Tahun 99. Dan juga pelaksanaan teknis di kepolisian sudah diatur, yaitu di Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Perkap Kapolri Nomor 8 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip HAM bagi penegak hukum di kepolisian. Nah, saya bacakan itu ada di pasal 10 dan pasal 11 terkait dengan itu. Di pasal 10 huruf C itu dikatakan dalam melakukan penegakan hukum tidak boleh melakukan kekerasan. Ini pasal 10 huruf C. Sedangkan pasal 10 E dilarang melakukan penyiksaan, lalu melakukan tindakan yang kejam, bahkan untuk melakukan penyiksaan yang satu. Nah, lalu di pasal 11 juga yaitu pasal 11 ayat 1 huruf A, penangkapan dan penahanan secara semena-mena dan tidak berdasar hukum tidak boleh. Lalu di pasal 11 ayat 1 B, penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangkakan terkait dengan tindak pidana juga tidak. Jadi kalau tadi benar adanya seperti itu penyiksaan, berarti itu semuanya sudah melanggar ketentuan. Bahkan ketentuan Kapolri sendiri sudah dilanggar. Legal ya. Kemudian
terkait apa yang dilakukan tersangka itu kan karena tersangka masih anak muda, dia mengalir kepada orang tuanya, di mana orang tua setelah mengetahui melapor kepada kepala kepolisian, kepada divisi propam, kedua kepada biro wasit. Akibatnya ada gelar khusus di bandara. Nah, terhadap gelar khusus ini sudah diambil sedemikian rupa, tapi tidak ada sikap yang tegas dari gelar khusus ini. Kapolres membuka, tapi setelah itu pergi. Kemudian dilanjutkan oleh Kapolres ini Polda Metro Jaya. Tetapi output atau alasan yang tegas terhadap gelar khusus ini tidak ada. Bagaimana menurut pendapat ahli terhadap seperti itu? Ya, memang kalau di nomor berapa tahun 2019 ya, di situ memang diatur tentang beberapa gelar perkara. Ya, sebenarnya ada gelar perkara khusus. Tujuannya yaitu untuk menindaklanjuti laporan adanya keberatan daripada para pihak. Ya. Nah, kalau hasil dari gelar perkara itu apa hasil dari perkara itu? Itu sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi penyidik untuk melaksanakan apa yang direkomendasikan dalam gelar perkara tersebut. Ya, yang direkomendasikan. Pada umumnya yang hadir itu kalau gelar perkara khusus itu sudah lengkap, sudah komplit, termasuk ahli juga ada di Iya. Jadi apa yang dihasilkan itu benar produk-produk hukum yang benar-benar sudah, saya kira sudah baik lah, sudah bagus karena semua sudah hadir. Nah, itu tinggal dilaksanakan sama penyidik, ya apa yang itu. Nah, pertanyaannya selalu apakah terikat atau tidak terikat. Kalau menurut saya berarti kalau dilaksanakan dia tidak patuh terhadap apa yang sudah direkomendasikan. Ya, tapi pada umumnya banyak juga yang tidak melaksanakan. Baik. Saudara ahli sebagai ahli, apakah saudara sering mendengarkan bahwa tahanan itu sakit atau dianiaya? Tahanan tersangka atau tahanan itu mengalami penganiayaan? Saya nggak takut, saya itu bukan faktual ya, saya mengenai tentang apa, saya nggak pernah maksudnya saya menerangkan tentang aturan hukum saja. Atau kalau tahanan apakah yang mengalami kebiasaan atau enggak saya nggak tahu, tergantung juga ya, tergantung. Tapi kalau ada berita mungkin saya pernah baca di koran, baca di berita, ada juga tahanan yang bisa ada, tapi mengenai fakta di mana tahanan itu saya baca. Pertanyaan saya untuk ini, saksi ini, tersangka ini sudah diperiksa oleh rumah sakit tempat, dalam rumah sakit Polri. Ya. Kemudian dianggap tidak cukup, dirujuk ke pelabuhan. Ya. Lalu pelabuhan mengatakan tidak sanggup, lalu dirujuk lagi ke rumah sakit umum Polri di Kramat Jati. Sebagai ahli hukum pidana, apa yang Anda dapat dari situ? Kalau misalnya seorang tahanan sampai 3 kali dirujuk atau 2 kali dirujuk. Ya, kalau pembantaran tahanan mungkin memang itu hak ya, kepada setiap orang yang ada juga tidak mungkin menjalani tahanan di tempat tahanan karena kondisi yang sangat membahayakan bagi dia. Nah, kalau pembantaran itu tentu tergantung kepada kondisi sakit orang tersebut. Kalau pembantarannya di tempat rumah sakit yang tidak memadai secara fasilitas karena kondisi kesehatannya tidak cocok, maka dia bisa dipindahkan ke tempat pembantaran yang memang rumah sakit yang komplit gitu. Nah, jadi biar kondisinya juga, jadi contohnya rumah sakit kecil kita bantarkan padahal dia butuh penanganan yang intensif gitu, dengan peralatan yang sangat dibutuhkan. Dan tentu indikasinya dia harus dipindahkan ke tempat yang lebih memadai fasilitasnya. Karena memang penyakit ini serius. Ya. Serius dalam arti perlu penanganan yang lebih intensif ya. Penanganan yang lebih khusus. Oke. Di sini ada 2 BAP. Ini 2 dan sama selanjutnya.
Dalam hal tangan diperiksa, kemudian tangan itu diperiksa lagi. Yang pertama tidak didampingi, yang kedua didampingi. Terdapat perbedaan keterangan A dan keterangan B. Keterangan A, dia tidak didampingi oleh penasihat hukumnya. Keterangan B, dia didampingi oleh penasihat hukumnya. Mana yang sah menurut ahli penasihat, ahli pembedaan? Kalau pendampingan itu kita dasar pendampingan itu adalah kalau sanksi pidananya itu di atas 5 tahun ya. Lalu orang yang tidak mampu ya, orang yang tidak mampu untuk meng-hire lawyer pengacara, maka dia juga harus didampingi ya, atau hukuman mati atau hukuman seumur hidup ya, itu harus didampingi oleh kuasa hukum. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka semua keterangan yang disampaikan tidak menjadi keterangan yang dapat digunakan dalam persidangan. kalau tidak didampingi. Ya. Oke. Bila demikian, menurut pendapat ahli berarti yang dipakai adalah ketika didampingi oleh penasihat hukumnya. Yang didampingi oleh Oke. Kemudian pertanyaan saya adalah, bila mana seseorang tidak didampingi oleh penasihat hukum, sementara keterangannya atau sangkaan yang ditujukan kepada dia adalah 5 tahun atau lebih, apakah ini sah menurut hukum? Oh iya, tadi saya sudah sampaikan, kalau sanksi pidananya Ya, 5 tahun mati atau seumur hidup atau yang tidak mampu maka itu dia harus dihadirkan atau diberikan ya untuk diberikan pengacara atau negara. Kalau katanya diberikan diberikan waktu katanya, tapi penasihat hukumnya itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah kelihatan, tapi tertulis ada, tapi sesungguhnya tidak pernah ada, tidak pernah ketemu dengan orang tua keluarga, dan juga dengan tersangka. Bagaimana menurut pendapat ahli yang seperti itu? Itu sudah terkait dengan konteks kuasa pemberian jasa ya, artinya apakah orang itu mendapatkan kuasa dari menerima kuasa. Tersangkanya tidak pernah ketemu, tapi di dalam dokumennya itu di tertulisnya itu ada, tapi tersangkanya tidak pernah ketemu. Oh, berarti tidak sah. Berarti kalau kan kalau kuasa itu tentu didasarkan kepada pemberian formil ya. Ada sebuah kuasa yang Harus ada ya. Iya. Orangnya juga harus ada ya. Sampai penasihat hukum harus ada orangnya kan. Ya kalau dia mendampingi harus ada mendampingi. Itu sudah mendampingi ada surat kuasa ada mendampingi. Jadi kalau apabila dikatakan penasihat hukum tapi tidak ada orangnya, untuk saudara itu seperti tidak sah ya. Berarti tidak melakukan tugasnya sebagai penasihat hukum gitu. Diteruskan oleh Otomatis hal yang sama cukup yang boleh. cukup. Silakan termohon mengajukan pertanyaan kepada ahli. Mungkin yang mulia saudara ahli, ada seseorang orang tua yang menjamin penangguhan ke anaknya. Pada saat itu penangguhan sudah dilakukan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun tersangka ini diwajibkan lapor, wajib lapor. Kemudian di kemudian hari, setelah beberapa hari wajib lapor, si tersangka ini dipanggil dari pihak kepolisian beberapa kali datang. Dari pihak kepolisian juga membuat surat daftar perjalanan orang. Sedangkan keluarga mengakui bahwa si anaknya ada di rumah. Menurut ahli bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap orang tua yang menjaminkan tanggungannya?
berarti ada penangguhan penahanan, ya tentu dalam konteks penangguhan penahanan itu kan harus wajib lapor ya. Dan dikatakan ya wajib lapor harus dilakukan. Nah, kalau wajib lapor tidak dilakukan, berarti ada kesalahan dalam konteks itu. Ya penyidik bisa melakukan upaya paksa terhadap itu. Apa konsekuensinya hukum terhadap si penjamin dalam ini orang tua? Padahal keluarganya pun tahu si tersangkanya ada di rumah menurut keterangan. Memang dalam konteks kuap itu kita nggak bisa melakukan tindak pidana terhadap keluarga yang menyembunyikan apa nggak bisa. Dan akan menghalangi penyidikan. Loh, tidak pidana aja nggak bisa, apalagi menghalangi penyidikan. Tidak pidana aja nggak bisa. Kalau dia ayah anak, dia menyembunyikan anaknya, dia nggak bisa. Terus kemudian apakah ada ketentuan bahwa orang tersangka pas tidak menjadi tersangka yang mengajukan pra peradilan, terus si tersangka ini tidak boleh hadir dalam majelis lapor karena menurut dia menunggu keputusan dari sidang pra peradilan. Menurut ahli itu ya kalau pra peradilan kan jenisnya beda, itu soalnya beda ya. Masing-masing punya berbeda. Kalau pra peradilan ya proses pra peradilan karena dia merasa proses tadi apa yang dimohonkan ada sangka, pembedahan, atau itu dianggap tidak sah. Nah kalau dianggap tidak sah, maka apapun yang dilakukan terkait dengan apa yang dimohonkan itu harusnya satu quo, nggak boleh dulu dilakukan apa begitu kan. Jadi nggak bisa juga dipaksakan karena masih dalam proses. Ya, jadi ya jangan dilakukan dulu kan masih dalam proses itu, setelah proses selesai baru ditindaklanjuti. apakah saudara mengetahui tentang edaran Mahkamah Agung SMA tahun nomor 1 tahun 2018 tentang terkait masalah tersangka yang sudah diterbitkan di PO? Tersangka yang sudah diterbitkan di PO. Menurut Saya agak lupa ini dijelaskan saya tidak habis. Jadi disebutkan bahwa di dalam edaran Mahkamah Agung Rencana nomor 1 2018 atau SMA nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang. Menurut beberapa ahli, ini ada SMA-nya. Kalau nggak saya salah itu dulu dalam pengajuan PK kasus tindak pidana korupsi yang melarikan diri itu awalnya. Jadi pada saat itu ada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri tapi mengajukan PK, sehingga waktu mengajukan PK orang tersebut harus dihadirkan orang itu sendiri. Ya makanya dulu karena dia kasih kuasa lalu orangnya nggak ada PK-nya, jadi dia nanti kabur dulu baru nanti dia PK. Nah itu dasar. Jadi saya nggak tahu persis, tapi tahu saya itu bukan untuk peradilan, tapi untuk permohonan PK. Kemudian Saudara, mulai terima kasih. Mungkin Pak Hanis kami mau berbicara. Aku akan kami bacakan berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Pada pasal 2 ayat 2 menyatakan pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua bukti yang sah dan tidak memasuki materi tersangka. Tanyakan ketika proses penyidikan yang dilakukan penyidik sudah dinyatakan lengkap atau P21, apakah proses penyidikan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum? Mohon penjelasannya. Oke. Jadi
di ketentuan MK 21 tahun 2014 untuk menetapkan tersangka itu perlu 2 alat bukti bagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan 2 alat bukti. Nah, sayangnya itu dia maksudnya di pasal 184. Pasal 184 itu sebenarnya terkait dengan alat bukti yang sudah diuji keabsahannya dan yang sudah diujikan. Artinya kalau kita bisa dilakukan pakai alat bukti yang diisi pengadilan, bukan alat bukti yang bisa diujikan. Jadi kalau kita sering berpandangan kualitas alat bukti itu diuji di persidangan, bukan diuji di penyidikan. Karena penyidik nggak punya kewenangan untuk menyatakan kalau alat bukti ini punya kualitas pidana tidak, karena bisa berjasa. Penyidik itu hanya mengkoleksi, hanya mengumpulkan alat bukti. Nah, mengenai kualitas alat bukti dia nggak menentukan. Nah, waktu pasal MK 21 itu menyatakan 2 alat bukti bagaimana dimaksud 184, mau nggak mau kalau itu dipermasalahkan, maka pengadilan punya kewenangan untuk menguji apakah alat bukti itu sebagai alat bukti punya kualitas atau tidak punya kualitas. Jadi tidak lagi bisa kita katakan hanya contohnya untuk menggunakan tersangka 2 alat bukti, lalu alat bukti awal-awal, alat bukti nggak jelas, lalu udah itu sudah sah. Nggak seperti itu. Karena kita harus menentukan 2 alat bukti itu punya kualitas yang menjadikan dasar sebagai alat bukti terkait dengan unsur-unsur yang disahkan dalam proses tersebut. Saya kasih contoh, waktu ada beberapa putusan yang tidak menyebutkan pengadilan negeri Jakarta Selatan mengenai peradilan, ada alat buktinya, tetapi alat bukti itu fotokopi, tidak ada aslinya. Sehingga waktu diuji ini bukan alat bukti yang sah. Kenapa? Karena tidak ada aslinya. Sehingga walaupun kita menguji alat bukti 2 alat bukti, tapi karena kualitas alat bukti tidak dikatakan, maka otomatis keterangan tersangka itu menjadi tidak sah. Nah, sekarang kita masuk ke level yang berikutnya, yaitu sudah ada laporan dari sudah ada limpahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan dan juga ada P21 dari ya. Nah, apakah P21 itu menjamin kalau alat bukti itu sebagai alat bukti yang sah? Tidak juga. Kenapa? Karena pra-peradilan itu bukan hanya tahapan dalam proses di di penyidikan dan kepolisian, tapi juga ada proses di kejaksaan dalam proses penyidikan. Jadi walaupun P21 kalau bisa saja jaksa itu salah dalam menilai itu, alat bukti itu bisa saja alat bukti itu menjadi alat bukti yang tidak sah. Makanya biasanya kita lawyer itu mengajukan tidak hanya 2 alat bukti itu ya, bukan hanya dalam tingkatan penyidikan, tapi juga dalam tingkatan penuntutan di kejaksaan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya sudah dianggap benar apa yang dikerjakan polisi itu sudah P21 pasti sudah sebenarnya benar. Kami lanjutkan tadi sedikit disinggung akan kami dalam hal tersangka melarikan diri atau DPO. Apakah dapat mengajukan pra-peradilan? Mohon dijelaskan. Di Puan itu ada larangan terkait dengan di Puan ada. Karena kami bacakan bahwa di dalam surat edaran pertama Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang larangan mengajukan pra-peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status dalam pencarian orang atau DPO, yang pada pokoknya mengatur dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status dalam pencarian orang, maka dia dapat diajukan permohonan pra-peradilan jika permohonan pra-peradilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima. Ini hanya mudah saja. Ya, kalau di Puan tidak diajukan. Lanjutkan lagi. Apalagi tadi dijelaskan terkait dengan implementasi HAM sebagaimana Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang tindakan kekerasan dalam penegakan hukum. Ya. Menurut pendapat, apabila ada seseorang yang mendapat perlakuan tindakan kekerasan, apa yang harus dilakukan? Ya tentu kan ada upaya-upaya hukum ya terkait dengan kekerasan itu.
Kalau dia dalam konteks dilakukan penyidik, ada biro propam dan biro untuk menangani hal tersebut supaya ada penindakan dan kedisiplinan terhadap kapankah gugurnya permohonan peradilan tersebut? Kalau didasarkan ketentuan pasal 2 ayat 4 huruf D itu, kalau dia sudah diajukan pokok perkaranya. Terima kasih ketua keadaan Terima kasih kepada saudara ahli. Dan pertama, kami menanyakan definisi tersangka itu karena keadaannya atau perbuatannya. Dua-duanya. Ya bisa terserah itu ya. Saya sudah jawab dua-duanya. Iya. Lanjutkan pertanyaan. Kemudian, apakah proses peradilan menghentikan proses penyidikan? Peradilan menghentikan proses penyidikan. Peradilan menghentikan proses penyidikan. Saya harus tahu dulu ya, karena peradilan itu objeknya banyak. Objek apa yang dimaksud oleh Kementerian Pendidikan itu yang mana? Kalau prosesnya apa dulu yang dimohonkan? Kalau itu yang dimohonkan, makanya prosesnya ditentukan dulu karena tidak ada proses. Kalau yang tidak dimohonkan, silakan karena prosedur yang sedang diperiksa. Jadi, gimana kira-kira? Saya kasih gambaran. Dalam proses apa yang menghentikan proses penyidikannya dan peradilan, Ya, apa yang bisa lanjutkan itu dalam proses penyidikan itu apa yang bisa dilakukan oleh peradilan? justru pertanyaan Anda, justru pertanyaan apa termohon itu yang harus jelas. Makanya saya tanya apa yang dimohonkan peradilan itu apa dulu. Nanti baru saya bisa jelasin. Kalau termohon aja nggak jelasin apa, berarti nggak bisa jelasin. Sekarang saya tanya lagi, bukti peradilan berapa banyak atau apa aja itu? Di pasal 77 dikatakan di pasal 7 objek peradilan penetapan penggeledahan, penahanan, penyitaan itu ada nanti di putusan MK 21 juga termasuk di sana. Ya, itu menjadi objek peradilan pemberhentian ketika itu betul. Itu juga harus ada dari mana kita. Jadi apalagi seandainya kita anggap pada suatu perkara diduga ada proses yang disebutkan tadi, kita gambarkan ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak penyidik, ya kan? Tadi ada yang menyatakan dilaporkannya kepada propam, gitu. Apakah tidak bisa, kalau secara mungkin bisa berapa, ada 3 kemungkinan, apakah yang dilakukan peradilan, kemudian juga dilakukan laporan polisi tentang terkait dengan penganiayaan atau tindakan kekerasan, atau juga dilakukan seperti di propam tadi. Itu kira-kira kalau dipertanyakan itu apa langkah yang pertama dilakukan dan yang paling efektif. Karena jangan isunya dikedepankan itu masalah tindakan represif, tapi tindakan represif itu tidak pernah dilaporkan. Dan prosedur itu memang ketahui bahwa hukum itu butuh pembuktian. Mohon tindakan. Ya, saya ambil perkataan yang saya tadi, hukum itu perlu pembuktian. Jadi tidak gampang, polisi laporkan ke polisi tidak gampang, itu di mulut gampang, tapi di praktik enggak. Tidak gampang. Apalagi laporannya contohnya tadi ya, penganiayaan. Yang 35 kasus, nggak gampang. Yang paling itu ya pengawas penyidik, polisinya itu yang paling harus dulu, tapi dari situ baru biasanya ke tempat lain. Masa kita ada
penganiayaan lalu kita lapor 351, wah itu nanti kita jadi apa ya? Pokoknya bisa dilakukan, tapi menurut akal sehat manusia, ya, yang terkena kasus itu kelihatannya hal yang mustahil bisa dilakukan sampai saat ini. Jadi yang paling tepat memang biasanya ya selalu dilakukan laporan ke propam atau wajib guru untuk mengetahui benar ada perbuatan pelanggaran dan aduan. Setelah itu dengan bukti itu dengan bukti itulah maka nanti dilaporkan pidananya ataupun. Jadi nggak bisa di kuat ini bicara polisi itu kan sipil kan sama jadi bisa aja tidak. Tapi pada umumnya ya pertama laporin dulu ke atasannya, setelah itu nggak jalan baru laporin ke propam, nggak jalan ke propam baru upaya hukum lain. Jadi saya nggak tahu kalau termohon menyarankan kalau polisi diduga melakukan tindak pidana lalu dilaporkan ke polisi juga atau tidak. Biasanya secara nggak rahasia umum orang akan menurut saya. Oke. Satu lagi yang harus sabar. Bergantian. Jangan juga sabar dan hal yang sama bagi pemohon maupun termohon. Nanti saya tanyakan kepada ahli. Ya, saya beranjak dulu dari kata segera sebagaimana yang dijelaskan saat pemohon mengajukan pertanyaan. Kalau saudara menjelaskan di sini 7 hari. Ya, bisa 7 hari itu kita maknai 7 kali 24 jam seperti halnya 3 hari sama dengan 3 kali 24 jam. Bisa ya? Iya, gitu ya. Itu dalam konteks apa itu 7 kali 24 jam? Yang di putusan MK yang ahli jelaskan tadi itu dalam konteks tindakan apa atau pada tahapan apa? Kalau itu merujuk kepada pasal 18 ayat 3 ini. 18 ayat 3 KUHP. Ya. Kemudian tadi ahli juga menjelaskan soal kualitas alat bukti dan memang masa perkara penadaan mobil para buktinya 2 kelapa itu kan nggak mungkin. Tapi saya ingin tanya standar kualitas alat bukti itu bisa nggak dijelaskan dalam persidangan oleh ahli? Apa saja standarnya sehingga ini layak menjadi alat bukti atau tidak layak menjadi alat bukti? Standar kualitasnya apa? Kalau kita mengacu di pasal 184 dan turunan yang mulia, itu adalah standar. Saya kasih contoh. Kalau ada bukti saksi, katakan saksi adalah saksi yang apa yang diterangkan di pengadilan. Itu kan kalau konteks pengadilan. Nah, kalau pertanyaannya saksi di penyidikan, berarti saksi apa? Saksi yang tidak sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Kalau saksi yang dihadirkan menetapkan tersangka tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, apakah bisa dijadikan protokol? Jadi itu ya, itu yang dimaksud standar kualitas ya. Ya. Untuk yang memuji standar kualitas ini, misalnya Ya. perkara tindak pidana penodaan Ya. dan diajukan ke apa? Ya. Siapa yang berhak menilai soal kualitas ini? Baik ya. Jadi dalam menilai itu pertama ya tentu penyidik sendiri yang akan menilai bukan kualitas, artinya ada kaitan antara perbuatan itu perbuatan orang dengan alat buktinya. Nah setelah itu dia akan kalau dalam proses ini kan dalam proses penyidikan yang penyidik sudah diperintahkan. Nah harusnya itu adalah jaksa yang ada untuk menangani seperti yang sudah disampaikan kita tadi. Dia akan ikut serta untuk ditanyakan terkait dengan alat bukti tadi. Apakah alat bukti ini sudah punya kualitas sebagai alat bukti atau tidak? Nah, baru nanti itu dianggap sebagai sudah punya kualitas. Kalaupun jasanya salah dalam nilai penyidik salah, jaksa juga salah. Misalnya terjadi kan, contohnya
antara jaksa atau polisi sama-sama oke udah dari persekusi atau ada hal yang kita nggak duga sebelumnya keberatan lah penasihat hukum terkait dengan undang-undang. Nah, kalau keberatan penasihat hukum, maka kedua orang ini tadi, polisi dan jaksa ini, kualitas pembuktian ini diminta di pengadilan melalui prosedur pra-peradilan. Jadi pra-peradilan nantinya yang menilai kualitas alat bukti itu benarkah yang dikatakan oleh benarkah yang dikatakan oleh jaksa tadi. Nah, hakimlah yang akan menilai kualitas itu. Oke. Kemudian kami menerangkan bahwa dengan adanya pra-peradilan itu sewajarnya tindakan kepolisian apalagi terkait penyidikan itu sewajarnya berhenti. Dalam sewajarnya tadi jawaban saudara. Jangan dulu dilakukan sewajarnya kalau ada pra-peradilan stop dulu untuk tindakan kepolisian. Nah misalnya, oke, soal penangkapan, penggeledahan, coba berarti tidak penyidikan. Bukan penyidikannya, proses penggeledahannya. Oh gitu. Ya, makanya saya bertanya tadi, itu pra-peradilan itu diatur di mana? Di mana diatur itu bahwa jika pra-peradilan ada tidak boleh dilakukan terkait penggeledahan terlibat di mana tidak? Jadi hukum itu tidak semuanya harus dimaknai. Tidak semua harus dimaknai. Oh, saya pikir ada aturannya. Enggak, ya. Jadi kita ini berhukum ini mengambil. Ya, saya terima itu bahwa tidak semua hukum itu harus diatur. Contoh, di sini kayaknya nggak ada tanda dilarang merokok. Tidak ada, tapi kita pasti tidak ada satupun yang merokok. Ya kan? Tidak. Saya terima itu bahwa tidak semua hukum itu diatur dalam konteks perundang-undangan. Bukan. Tetapi yang ingin saya tanya, adakah aturan? Bukan. Jadi dalam suatu perkara yang sedang ditangani dan sedang diperiksa di pengadilan, maka proses terkait dengan objek yang diperkarakan tersebut harusnya dalam konteks itu secara pendalaman hukum yang benar dihentikan sementara untuk memberikan rasa keadilan. Agar itu ada rasa keadilan. Makanya saya bilang, di mana rasa keadilan kalau seandainya putusannya itu berbeda dengan apa yang diputuskan. Sementara tidak. Makanya dalam proses ini demi rasa keadilan, intinya harus dihentikan. Nah, pertanyaannya lagi, tergantung kepada rasa keadilan siapa. Ya majelis silakan dalam negara itu. Jadi bukan dibilang ya boleh atau nggak boleh, bukan. Itu konsepnya asas. Jadi asas itu lebih tinggi daripada tadi ada tertulis atau tidak. Oke. Kemudian kami kan proses pra-peradilan misalnya berlangsung ya. Lalu kemudian pemanggilan dilarang. Apakah termasuk pemanggilan dilarang untuk dilakukan? Pemanggilan Pra-peradilan, pemanggilan dilakukan. Lalu ada pemanggilan kepada tersangka itu, pemanggilan untuk pemeriksaan. Ya, pemanggilan itu dilakukan setelah adanya penangguhan. Oke, jadi sudah ditangguhkan, lalu kemudian kan muncul wajib lapor, betul ya? Bahkan ada yang sampai 2 kali seminggu itu wajib lapor. Lalu kemudian dipanggil, ketika dipanggil itu tidak hadir. Apakah dengan adanya pra-peradilan itu pemanggilan ini pun polisi tidak boleh lakukan sewajarnya? Sewajarnya jangan dilakukan dulu pemanggilan loh, karena ada pra-peradilan. Harusnya begitu. Seharusnya begitu menurut ahli. Iya, karena proses peradilan sedang berlangsung. Jadi kita menghormati, kalau itu tidak ada yang akan menghormati pengadilan. Jadi dia akan pengadilan dia nggak ada begitu. Dia proses sudah tahu ya
konteks itu belum harus dihormati. Kalau nggak begitu, nggak pernah orang bisa menghormati proses yang sudah. Tetapi pengadilan kan tidak punya hak untuk menahan. Pengadilan tidak punya hak untuk menahan. Untuk mencegah, mengeluarkan penetapan untuk mencegah, kemudian tidak boleh dipanggil. Ya itu. Memang nggak punya kewenangan. Ya, tolong ya, di bagian belakang ya, saya mulai dari ketika dia ngomong itu ada di baris depan, ada di baris kedua yang ada ya, tolong lah. Ya, jadi tidak boleh dilakukan. Iya, kemudian konvensi anti penyiksaan itu kan sudah di kata saudara itu sudah jadi diratifikasi menjadi undang-undang. Tadi undang-undang nomor berapa tadi? Di undang-undang nomor 5 tahun 1998 ya. Nah, di situ isinya apa? Itu mengatur bahwa saja setiap orang dalam proses penegakan hukum tidak boleh diperlakukan dan merendahkan kepada hukum. Penentuan ada atau tidaknya itu dari mana? Penentuan adanya penyiksaan atau tidak, kan itu diatur. Itu konvensi yang mulia. Iya. Dan itu diimplementasikan dalam perkap ini. Oh, diimplementasikan dalam Iya. Kan itu mengingat, menimbang itu kan ada rujukannya. Oke. Terkait tertangkap tangan, kan kita tahu jenis-jenis atau macam-macam tertangkap tangan, gitu kan? Iya. Ada yang sesudah dilaksanakan beberapa saat kemudian baru tertangkap, begitu? Ada ya? Iya kan? Ada. Dengan waktu yang dimaksud itu oleh undang-undang itu berapa hari itu? Yang dimaksud masih masuk kategori tertangkap tangan atau bukan lagi tertangkap tangan itu berapa hari itu? Baik, Menurut ahli. ya, baik. Jadi kalau ini kan kalimatnya yang selalu terkait dengan tempus ya, waktu, ya. Menyangkut waktu selalu dikatakan ini beberapa saat. Kalimatnya Nah, itu beberapa saat ya, ya, kalau saya tanya. beberapa saat. Nah, beberapa saat. Nah, jadi kalau kita di buku itu yang mulia, ada penafsiran grafika. Beberapa saat itu dalam bahasa Indonesia sih berapa lama? Ya, itu yang mau saya tanya. Iya, kalau nggak ada salah itu karena saya ahli bahasa. Iya. Yang saya ketahui kurang dari 1 hari. Tidak lebih dari itu. Itu tafsiran saudara ya. Bukan yang mulia. Iya. Itu pengetahuan saya yang ada di dalam kamus besar bahasa. Saudara bukan ahli, bukan ahli bahasa Nah, jadi bisa ada yang bisa juga orang lain berkata bahwa tidak hari sesegera sesudah ini yang dimaksud kata sesegera setelah terjadinya tindak pidana atau dugaan tindak pidana gitu. Beda yang mulia. Makanya beda antara segera dengan kalimat dan beberapa saat ya, karena ini kan beda yang mulia. Ini kan sesaat kemudian. Kalau itu segera, nah beda. Jadi kalau tadi kalimat yang ya sudah ya penting tafsiran saudara 1 kali 24 jam gitu ya. iya, Kaitan dengan yang 7 kali 24 jam 7 kali 24 jam itu apa tadi? jadi kembali mulai tadi sudah tanya, saya sudah jawab. Gimana Saya mau dengar ahli tidak boleh mencegah untuk pengajuan pertanyaan karena pertanyaan saya berbeda. Saya ini membandingkan dengan ahli antara yang saudara bilang itu segera beberapa sesaat itu saudara tafsirkan 1 kali 24 jam, sementara pada sisi yang lain itu 7 kali 24 jam atau 7 hari. itu bukan saya yang mengerti putusan MK. Ya, putusan MK itu dalam konteks apa? Dan saya sudah sebutkan terkait dengan pasal 18 terkait dengan pasal 18 ayat 3 berbeda dengan yang ditafsirkan dalam oke, itu aja beda kan pertanyaan saya saya cuma mau menegaskan 7 hari sama 3 hari tetap saudara berpegang teguh bahwa 7 kali 24 jam atau 7 hari itu terkait pasal 18 ayat 3. Oke, pemohon silakan dan ini kesempatan terakhir dengan catatan jangan mengulang.
dan akan diberi kesempatan sahabat, akan diberi kesempatan. Tapi kalau ini toilet ini. Oh silakan, ya, silakan. Ya, nggak semua. Kami mau istilahkan P23. P23. Ya. Saudara ahli, Anda bisa maju, bermohon. P23 halaman berikutnya. P. Pemohon. B ya, B23, pemohon 23 yang itu terdapat B dan T ini ada dekat Pemohon. P23 halaman berikutnya. Coba Anda baca. Tanggal 3 itu perintah dan 1.012. Ya. Silakan ahli dulu. Bahwa berdasarkan P23 pemohon telah berkirim surat ke Kapolres Pos Bendara, di mana pemohon melampirkan surat pra-peradilan ini dan memberitahu Kapolres Bendara dengan berkata begini, bahwa klien kami tidak dapat menghadiri panggilan pertama dan panggilan kedua dari penyidik Kasat Narkoba Polres Bandara Suta. Dikarenakan klien kami masih menempuh proses upaya hukum pra-peradilan sesuai pasal 77 KUHP Jo Putusan MK nomor 21 garing PUU Mei 12 garing 2014. Apakah dengan dikirimnya surat di Kapolres Bandara atau kepada termohon tidak cukup untuk mewakili terdakwa sehingga terdakwa tidak dikatakan melarikan diri atau tidak kooperatif? Saudara ahli. Saya sudah, tapi yang pasti apa yang sudah dilakukan itu harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Yang pertama ya, Harus menghormati proses hukum yang berjalan. artinya ada pemberitahuan yang resmi tertulis yang diberitahu kepada Polres Bandara. Ya, karena begini saya katakan tadi ya, di pasal 7 kenapa ada pra-peradilan? Pra-peradilan itu sengaja diciptakan cepat, itu nanti. Ya, Supaya apa? Supaya nanti proses putusannya juga cepat. Jadi semua proses yang berkaitan dengan pra-peradilan itu tak lama, sabar, semuanya sudah putus kok. Makanya dihentikan terlebih dahulu. Itu konsepnya. Itu konsepnya dasar pembuatan pra-peradilan itu. baik. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tua daripada pemohon pra-peradilan, berikut pemohon pra-peradilan telah pergi menemui Kajari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk memberitahu bahwa selama proses pra-peradilan belum diputus, belum menyerahkan pemohon pra-peradilan. Apakah itu tidak resmi? Saya kira kalau sudah disampaikan ke itu resmi, tapi sudah resmi, dan pasti sudah diterima dengan resmi. Saya pikir itu saja tambahan yang mulia. Terima kasih. Dari pemohon silakan. Cukup yang mulia. Ya, Ibu cukup. Oke. Tanggapan terhadap keterangan ahli dalam kesimpulan setuju pemohon? Pemohon setuju? Setuju termohon? Jadi yang mulia Ya. untuk agenda besok dari termohon ada saksi. Iya. Belum kan sudah diumumkan. Nanti akan diumumkan sekarang yang mau ditanya oleh ahli itu. Ahli pra-peradilan tidak bertanya kepada termohon sama dengan kepada termohon. Tanggapan terhadap keterangan ahli dalam kesimpulan setuju? Setuju. Terima kasih ahli sudah hadir sidang pra-peradilan ini. Boleh meninggalkan. Terima kasih. Ya.